Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Kompetensi dasar kita yaitu 3.14 menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, dan aktif dalam pembelajaran, serta menganalisis periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hakikat demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara ini bersifat saling lepas dan berada dalam kedudukan yang sejajar satu sama lainnya. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi ini senantiasa mengingat kepentingan dan keinginan dari rakyatnya. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan terpenting, penentu keputusan, dan pengontrol terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat dan sedapat mungkin memenuhi keinginan rakyat. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah: yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis dalam kehidupan masyarakat suatu negara antara lain: yang pertama, kekuasaan. Pemerintah yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintah. Yang kedua, keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Yang ketiga, kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang keempat, peradaban. Adanya kesempatan mengembangkan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya atau berinovasi. Yang kelima, afeksi. Adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Para wakil rakyat diharapkan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Yang keenam, keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, kebebasan. Adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Pada demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat dapat menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan. Demokrasi jenis ini dapat dilakukan jika rakyat suatu negara tidak terlalu banyak. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam demokrasi ini, rakyat memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat.
Pada demokrasi tidak langsung, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memilih wakilnya dalam pemilihan umum untuk membuat keputusan politik. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat untuk referendum. Pada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat. Tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi langsung melalui referendum. Pelaksanaan demokrasi ini dapat dilihat di negara Swiss. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Demokrasi parlementer adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Pada demokrasi ini, parlemen lebih kuat dari pemerintah, sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Pada demokrasi ini, kepala negara adalah sebagai simbol dan tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Pada demokrasi jenis ini, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada presiden. Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah: yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Langkah berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah merencanakan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR yang akan diselenggarakan pada tahun 1946. Namun belum disiapkannya perangkat hukum yang mengatur pemilu serta ketidakstabilan negara akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan seringnya pergantian kabinet mengakibatkan pemilu tersebut belum dapat terselenggara hingga 1 dekade setelah Indonesia merdeka. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Setiap pelaksana model demokrasi memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu. Periode perkembangan demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada parlemen, dan presiden menjabat sebagai kepala negara. Kabinet presidensial yang dipimpin presiden diganti oleh kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Selama masa demokrasi liberal, rakyat Indonesia sadar bahwasanya sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik di Indonesia. Ketidakcocokan dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, sistem demokrasi liberal bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Yang kedua, ketidakmampuan konstituante untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan, khususnya pengambilan keputusan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Sistem politik baru yang digunakan diberi nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Orde Baru berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa demi menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa dengan mengedepankan ekonomi sebagai sarana perbaikan. Yang keempat, demokrasi era reformasi. Demokrasi pasca reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi berlangsung dari 1998 sampai dengan saat ini atau sering disebut Orde Transisi Demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Langkah berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah merencanakan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR yang akan diselenggarakan pada tahun 1946. Namun belum disiapkannya perangkat hukum yang mengatur pemilu serta ketidakstabilan negara akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan seringnya pergantian kabinet mengakibatkan pemilu tersebut belum dapat terselenggara hingga 1 dekade setelah Indonesia merdeka. Membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Tentu saja dengan dibarengi dengan niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan mempraktekkannya secara terus-menerus serta membiasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, dalam perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi persamaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Yang keempat, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Selain kelima hal di atas, sikap demokrasi yang dapat kita kembangkan di lingkungan terdekat antara lain, yaitu di lingkungan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, budaya demokrasi juga memegang peranan penting. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban ini hendaknya dihormati oleh setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, tindakan sesuka hati sendiri hendaklah dihindari. Mereka hendaklah saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang ada. Dengan demikian, semua anggota keluarga akan merasa betah di rumah. Di lingkungan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sikap saling menghormati sangat diperlukan. Jika setiap orang hanya menonjolkan kepentingan dan urusan pribadinya, upaya pencapaian demokrasi tersebut dapat terhambat. Di lingkungan sekolah, penerapan demokrasi di lingkungan sekolah hendaknya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Hal ini bertujuan membentuk rasa solidaritas bersama. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dengan menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang.